Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke account gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom, selamat pagi. Bagi memulakan ibadah kita pada pagi ini, kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur untuk kekuatan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan dimanapun kami berada pada hari ini. Bapa di syurga, kami berdoa, menyerahkan ibadah kami hari ini ke tangan Tuhan. Campur tangan-Mu, urapan-Mu ke atas mereka yang melayani, supaya kami semua hari ini merasakan berkat Tuhan, sukacita Tuhan, lewat dalam pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan hari ini. Haleluya Bapa di syurga, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memimpin kami serta menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam doa kami, semuanya kami naikkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini dengan penuh semangat. Kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Kami memuji nama-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang benar, sumber pengharapan kami ya Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota benteng. tak
Mari kita puji Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia yang memberikan kekuatan, sumber sukacita bagi kita. Dia juga Tuhan yang memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini bersama. Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh, oh. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja, Dia Raja yang kuat dan perkasa. haleluya. Tumpuan kakinya. Katakan kerajaannya Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh, oh. Kuasa Tuhan dicurahkan bagi semua kita. Oh, oh, oh. Mari kita nyanyikan Tuhan kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita, kuasanya pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan dengan iman, kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji
memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin terus menaikkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Menaikkan pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Bapa. Karena Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Engkau Tuhan Allah Immanuel. Haleluya. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Engkau Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan. Sekalipun kami berjalan Tuhan di dalam kekelaman, kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau yang meneguhkan iman kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kesehatan tubuh, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan anak-anak-Mu, tidak pernah Engkau lepaskan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku tak gentar. Oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Shalom. Ya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang kukasihi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya kita tetap dalam keadaan yang sangat baik, keadaan yang sangat luar biasa, keadaan yang sehat,
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita itulah Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kita. Dan kita bersyukur sekali lagi pada hari ini kita dipertemukan di dalam ibadah online kita. Kita telah memuji Tuhan, kita juga telah menyembah Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan yang kita telah naikkan bersama. Dan sebentar kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dan mendengar bersama firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudaraku yang kukasihi, kita akan berdoa. Doakan untuk firman Tuhan yang kita akan belajar bersama. Doakan untuk pribadi kita masing-masing dimanapun kita berada, ya, supaya dalam kita mendengar firman Tuhan, ya, supaya Roh Kudus Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kita pengertian, penjelasan untuk memahami firman Tuhan yang kita akan belajar bersama. Mari, saudaraku yang kukasihi, kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama pada pagi hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami datang merendahkan diri kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami sekali lagi. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian, penjelasan. Dalam kami belajar firman-Mu, kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apa isi hati Tuhan untuk kami pada hari ini. Berkati setiap kami yang belajar, yang mendengar pada pagi hari ini. Lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang akan bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan waktu yang kami pakai dalam belajar firman-Mu. Dari awal sehingga selesainya, Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan. Ini doa kami, permohonan dan pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kesempatan untuk kita sekali lagi belajar firman Tuhan. Nah, mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ya, sekali lagi dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 ini adalah ayat firman Tuhan yang kita akan bacakan bersama. Jadi saya akan membaca untuk kita. Kita lihat dalam terjemahan apapun yang ada pada kita saat ini kita baca. Oke, dan saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan berkata dalam ayat ini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya membacanya untuk kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya ini adalah ayat yang kita akan renungkan bersama. Nah, dalam seluruh bab 3, ya kalau kita lihat dalam seluruh bab 3 ini, dari awal ayat pertama sehingga yang terakhir, di mana bahagian ini ia membicarakan tentang segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktunya kita lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya kita mencabut, ada waktunya kita menanam, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa dan sebagainya dan seterusnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-11, di mana ia menjelaskan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Ya, segala sesuatu Tuhan membuatkan indah pada waktunya. Ini yang dinyatakan di dalam
ayat yang ke-11. Jadi saudaraku yang kukasihi, daripada ayat pembacaan kita yang ayat yang ke-11, ya saya mengambil satu tema firman Tuhan yang kita akan renungkan, yaitu waktu Tuhan. Nah, ini adalah tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu waktu Tuhan. Waktu adalah sangat penting, ya. Karena waktu akan terus berlalu dan terus berlalu, dia tidak akan kembali. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, ya, apabila sesuatu itu tidak seperti waktu yang diinginkan atau tidak tepat pada waktu yang sudah dijanjikan atau ditetapkan, pastinya ia akan menyakitkan hati seseorang, menimbulkan rasa kekecewaan dalam diri seseorang, bahkan juga boleh merosakkan hubungan satu sama yang lain, ya, boleh merosakkan hubungan antara satu sama yang lain. Nah, mengapa demikian saudaraku yang kekasih? Karena kita lihat bahwa manusia ia mempunyai keinginan sendiri, ya. Ia terjadi karena manusia ini mempunyai keinginan sendiri, dan juga keinginan seseorang itu dia tidak sama dengan keinginan orang lain, ya. Tidak sama keinginan saya, kehendak saya, kemauan saya tidak sama dengan kehendak Anda, keinginan Anda. Dan saudaraku yang kekasih, ada yang mau sesuatu itu dengan waktu yang cepat, ada orang yang mau sesuatu itu dengan waktu yang lambat, ada orang yang mau sesuatu itu terjadi seperti ini, berlaku seperti ini, dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia tidak sama keinginan dan kehendaknya. Jadi saudaraku yang kukasihi di dalam kasih Yesus, demikian juga, ya, demikian juga waktu manusia itu tidak sama dengan waktu Tuhan. Karena manusia mempunyai keinginan sendiri, maka ia membuatkan waktu manusia dan waktu Tuhan itu akan selalu bertentangan. Manusia, kenyataannya ia ingin sesuatu itu, ia mau sesuatu itu secepat yang mungkin, ya. Kalau boleh, dia nak sesuatu itu terus ada, ya, tak perlu menunggu waktu yang lama, tak perlu lakukan sesuatu perkara yang seperti ini, seperti itu, tak perlu begini, tak perlu begitu, dan ia mau sesuatu itu kalau boleh terus ada, dan dia tidak mau menunggu waktu yang lama. Tidak sama seperti waktunya Tuhan, saudaraku yang kukasihi. Tuhan mengizinkan atau melakukan sesuatu itu berlaku, terjadi karena ia ada maksudnya dan rencananya tersendiri, yaitu rencana Tuhan tersendiri. Namun apa yang pasti saudaraku yang kekasih, sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan seseorang itu dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya, kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi sementara kita menunggu waktunya Tuhan, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, sementara kita menunggu waktunya Tuhan terjadi. Mari saudaraku yang kekasih, yang pertama yaitu kita tetap taat setia melakukan perintah Tuhan dan juga pekerjaannya Tuhan. Inilah yang kita lakukan sementara kita menunggu waktunya Tuhan itu terjadi, berlaku dalam hidup kita. Kita haruslah tetap taat setia melakukan perintah dan pekerjaannya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita lihat, ya, rahasia kemenangan Raja Daud dalam peperangan. Rahasia Raja Daud dalam peperangan karena ketaatan dan kesetiaannya melakukan pekerjaan Tuhan.
Ya, ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah dan pekerjaan Tuhan adalah salah satu rahasia kemenangan Daud dalam peperangan, dalam dia menghadapi musuh pada waktu masa dahulu. Raja Daud, saudaraku, ketika dia ingin menyerang musuhnya, dia tidak menyerang musuhnya itu ikut kehendak dirinya sendiri, tidak. Dia tidak ikut kehendak dirinya, tetapi dia akan bertanya kepada Tuhan, ya. Dia akan bertanya kepada Tuhan bila, waktu bila, dan seterusnya. Ya, bila waktu yang sesuai bagi Tuhan untuk menyerang musuh-musuhnya. Ya, walaupun kadang-kadang saudaraku, waktu yang Tuhan tetapkan sepertinya tidak masuk akal. Di pikiran manusia itu, ya, sementara mereka begini begitu, musuh boleh serang dan mereka boleh kalah. Tetapi saudara yang terkasih, waktu Tuhan itu bukannya seperti waktu manusia. Jadi demikian Raja Daud, Bapak Ibu yang terkasih, ya, dia tidak ikut waktunya sendiri, tetapi dia tanya Tuhan dan dia akan ikut waktunya Tuhan, walaupun suatu itu tidak sepertinya tidak masuk akal. Tetapi saudaraku yang kekasih, Raja Daud, dia tetap taat, dia tetap menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik untuk dia menyerang musuhnya. Sehingga saudaraku yang kekasihi di dalam Tuhan, kita lihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan Daud. Kenapa? Karena dia taat setia, menuruti, melakukan dan mempercayai waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidupnya, dalam dia menyerang musuh-musuhnya. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan sementara kita menunggu waktunya Tuhan, yaitu tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Atau kata lainnya juga, sentiasa menaikkan syukur kita, mengucap syukur dalam kehidupan kita, walau dalam segala apapun keadaan hidup kita. Nah, Ayub 1:20 hingga yang ke-22. Saya akan membacanya untuk kita. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukurkan kepalanya, kemudian sujud menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Di dalamnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang kekasihi, kita tahu bagaimana kisah hidup Nabi Ayub pada masa dahulu. Kita tahu bagaimana kisah penderitaannya, cabaran dan tantangan dalam kehidupan Nabi Ayub. Hartanya habis musnah, anak-anaknya mati, bahkan juga dia diserang oleh penyakit kulit yang mengerikan, sehingga orang tidak mau mendekati dia. Bahkan sementara dia menderita karena harta benda ternakannya, anak-anaknya, dan diserang penyakit, sementara dia mengalami penderitaan itu, istri dan kawan-kawannya bukan memberi semangat, malah sebaliknya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ayub, penderitaan yang sangat menyakitkan. Namun saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, Ayub menghadapi semuanya, ia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita lihat ayat pembacaan kita yang kita telah bacakan yang sebentar tadi. Dia mengaku bahwa dengan telanjang dia keluar dari daripada kandungan ibunya, dengan telanjang juga dia kembali. Dan juga dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Berarti Ayub tetap memuji Tuhan walaupun keadaan yang sangat-sangat menyakitkan hatinya. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika sampai waktunya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
ya dengan sangat luar biasa. Dia diberkati Tuhan lebih dari apa yang dia miliki sebelumnya. Dia diberkati dengan harta benda, dia diberkati dengan binatang, bahkan juga ternakan, bahkan juga diberkati dengan anak. Saudaraku, semuanya karena Daud ketika dia menghadapi sesuatu dalam hidupnya, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Sentiasa mengucap syukur walau apapun keadaan hidupnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, jangan mempercepatkan sendiri waktu Tuhan. Dan kata lainnya juga, jangan ikut waktu kita. Oke? Sementara kita menunggu waktunya Tuhan, jangan kita ikut waktu kita sendiri. Nah, dalam Kejadian 16 ayat yang kedua berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudaraku yang kukasihi, setelah sekian lama Abraham dan Sarai belum dikaruniai anak, belum lagi ditambah bahwa keadaan fisik mereka yang sudah terlalu tua dan sama sekali tidak memungkinkan untuk melahirkan anak, membuatkan Sarai berpikir bahwa mungkin keturunan yang dimaksudkan Tuhan tidak mesti lahir dari rahimnya. Karena sebelumnya Allah berfirman kepada Sarai bahwa dia akan melahirkan, mempunyai keturunan. Tetapi saudaraku, kita lihat di sini apa yang Sarai nyatakan. Sebab itu Sarai, dia mula mereka-rekakan dalam pikirannya sendiri bahwa yang penting janji memiliki keturunan itu dapat segera tergenapi. Dia berpikir bahwa seorang anak lahir dari rahim perempuan lain tidaklah menjadi masalah bagi dia. Yang penting ada benih Abraham di dalamnya. Inilah yang Sarai pikirkan ya waktu ini. Sedangkan yang sebenarnya apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan maksudkan, bahwa keturunan yang ia maksudkan harus lahir dari rahim Sarai itu sendiri. Nah saudaraku, disebabkan Sarai telah membuat keputusan yang tergesa-gesa untuk merelakan suaminya mengambilkan perempuan lain ya demi memperoleh keturunan adalah keputusan pribadi yang akhirnya menimbulkan masalah yang pelik di dalam kemudian hari dari generasi ke generasi. Nah, saudaraku yang kekasihi, yang keempat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sementara kita menunggu waktunya Tuhan? Jangan sesekali meragukan kuasa Tuhan. Oke? Yang keempat, jangan meragukan kuasa Tuhan. Kejadian 18 ayat 13 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarai tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Nah, waktu Allah mengunjungi Abraham dan menyatakan bahwa Sarai akan mempunyai seorang anak laki-laki, Sarai tertawa dalam hatinya. Kenapa? Karena ia sadar bahwa dirinya itu telah begitu tua dan juga telah mati haid. Jadi bagaimana mungkin Abraham dapat mendapatkan seorang anak? Ini yang dalam pikiran Sarai pada waktu ini. Sarai tertawa karena ia tidak percaya apa yang diucapkan Tuhan pada waktu itu. Karena ia menganggap bahwa yang diucapkan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam dirinya, terhadap dirinya. Dalam arti ataupun dalam kata lain, Sarai sebetulnya sedang meragukan kuasa Tuhan. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita perhatikan daripada kisah hidup Abraham dan Sarai,
mereka mempunyai anak. Seperti mana yang Tuhan seperti waktu, bahkan seperti mana yang Tuhan telah firmankan, mereka mempunyai anak. Ya, mereka mempunyai anak tepat seperti yang Tuhan firmankan kepada Abraham dan Sarai. Nah, saudaraku, jangan meragukan kuasa Tuhan. Suatu yang tidak mustahil, ya, suatu yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan berkuasa, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari ini. Sementara kita menunggu waktunya Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tetap taat setia, melakukan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan itu, dan sentiasa mengucap syukur dalam hidup kita, walaupun keadaan, walau apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, yang menyakitkan kita, yang menekankan hidup kita, tetap memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan mempercepatkan sendiri waktu Tuhan, ya. Jangan ikut waktu kita sendiri, dan jangan sesekali meragukan kuasa Tuhan. Ingat, Bapak Ibu yang kukasihi, apabila kita melakukan bahagian kita, Tuhan juga akan melakukan bahagiannya. Amin. Matius 6:33 berkata, "Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu." Janji Tuhan, firman Tuhan. Ketika kita mengerjakan, ya, ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya, kata firman Tuhan, Dia akan memberikan semuanya. Nah, maksudnya di sini saudaraku yang kekasih, ketika kita diperhadapkan dengan apapun masalah, tantangan hidup kita, ya, dalam kehidupan kita, kita tetap taat dan setia melakukan perintah dan pekerjaan Tuhan. Tetap memuji Tuhan dan tetap menyembah Tuhan. Karena janji Tuhan, apabila kita tetap memulia dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, Dia sendiri yang akan memberikannya untuk kita. Mungkin kita saat ini, mungkin pergumulan kita itu dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam studi kita. Saudaraku yang kukasihi, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita terus mencari kebenaran Tuhan, taat setia, melakukan perintah dan pekerjaan Tuhan, Tuhan janji kepada kita, Dia akan menyediakan dan Dia akan memberikan semuanya kepada kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Yang penting tetap taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kerjakan. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan izinkan sesuatu yang berlaku dalam hidup kita karena Ia membentuk karakter kita, supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih dewasa, menjadi matang di dalam iman kita. Namun Tuhan tidak sesekali mengizinkan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita itu melebihi kekuatan kita. Dan juga untuk mencelakakan hidup kita, tetapi untuk kebaikan kita. Nah, dalam 1 Korintus 10:13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya." Nah, jelas saudaraku yang kekasih, firman Tuhan sendiri menjelaskan kepada kita bahwa apapun pencobaan yang kita alami dalam hidup kita tidak sesekali melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, memberikan kita jalan keluar daripada setiap masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, ya, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Nah, saudara yang kukasihi di dalam Tuhan,
Selagi kita ini masih hidup di muka bumi, menjalani hidup di muka bumi, kita tidak akan terlepas daripada cebaran hidup kita atau tentangan hidup kita. Dimanapun kita pergi, ya, siapapun, apapun status kita, tetap ada halangan dalam hidup kita. Tetap ada saja sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Namun kita sebagai orang yang percaya, kita harus memahami, kita harus mengerti mengapa, kenapa, dan dari mana dan apa punca penyebab sesuatu itu berlaku dalam kehidupan kita. Ya, jika sesuatu itu datangnya daripada iblis, sudah pasti tujuannya adalah untuk membinasakan kita. Namun satu hal yang kita harus ingat, saudaraku yang kukasihi, iblis, dia tidak berkuasa lagi. Dia tidak punya kuasa karena kuasanya itu sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara, ketika iblis menyerang Anda, kalau cobaan tantangan hidup Anda itu daripada iblis, jangan takut. Ya, jangan takut. Tuhan kita sudah mengalahkan kuasanya dan kita mempunyai kuasa Tuhan yang dapat mengalahkan dia. Dan kalau sesuatu itu diizinkan Tuhan, ingat, Tuhan izinkan karena Ia ingin membentuk karakter kita. Ia mau membentuk sikap kita, ya, supaya mendewasakan kita di dalam iman kita, supaya kita lebih lagi matang di dalam iman kita, supaya kita kuat di dalam iman kita, bahkan juga untuk kebaikan masa depan hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas waktu. Ia menentukan waktu yang terbaik bagi kita. Waktunya adalah yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi seringkali manusia tidak mengerti akan waktu Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami apa yang Allah lakukan dari awal sehingga akhir. Namun kenyataannya, saudaraku yang kekasih, manusia ia selalu ingin untuk bersuka-suka dan bersenang-senang dalam kehidupan mereka. Ya, hal ini memang wajar bagi manusia. Akan tetapi sesungguhnya, saudaraku, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup, kita pun harus sadar bahwa itu semuanya adalah anugerah Allah bagi kita. Sesungguhnya kita pun harus menyadari bahwa Tuhanlah yang mengatur, ya, waktu terbaik bagi kita sehingga kita pun dapat menikmati hidup ini. Saudaraku yang kukasihi, untuk segala sesuatu ada waktunya. Tetapi segala sesuatu yang indah, ya, segala sesuatu akan indah, ya, waktunya Tuhan, apabila waktunya Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, alangkah baiknya, lebih baiknya jika dalam segala hal kita minta kepada Tuhan, ya, minta kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dalam kita menunggu waktunya Tuhan, tetap taat dan setia. Tetap mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sentiasa naikkan syukur kepada Tuhan. Jangan sesekali mempercepatkan waktu Tuhan itu ikut waktu kita. Dan jangan sesekali meragukan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan jauh lebih tahu, ya, bila waktu yang terbaik bagi kita, ya, yaitu bila waktu yang terbaik bagi Tuhan izinkan masalah, dan bila waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan dan juga berkat-berkatnya kepada kita. Dan pertolongannya itu tidak pernah terlambat sedikit pun. Nah, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Walaupun saat ini sesuatu yang kita inginkan itu sangat menyakitkan, banyak hal yang kita harus hadapi, banyak perkara yang harus kita tempuhi. Ingat saudara, ya, ingat, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Haleluya.
Dalam Mazmur 25 ayat 23 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti tidak akan dipermalukan. Amin. Orang yang menanti-nantikan waktunya Tuhan, dia tidak sama sekali, dia tidak akan dipermalukan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tetap tunggu waktunya Tuhan. Amin. Dalam hidup kita, terus tunggu waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan sampai di sini dan saya akan membawa kita di dalam doa. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga seterusnya ibadah kita yang akan mendatang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami sekali lagi karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan, kami juga telah mendengar firman-Mu. Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu terus berbicara dan terus bekerja dalam pribadi kami, supaya kami lebih lagi memahami, bahkan juga firman-Mu ini akan tinggal dalam diri kami, dan firman-Mu ini akan menjadi kekuatan untuk kami, dalam kami menjalani hidup kami, dalam kami menunggu waktunya Tuhan bagi kami, supaya kami sentiasa memuji dan menyembah Tuhan, sentiasa mengucap syukur, bahkan sentiasa taat melakukan perintah dan pekerjaannya Tuhan, dan kami tidak ikut waktu kami, dan juga kami tidak meragukan kuasa Tuhan, namun sebaliknya kami mempercayakan kuasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sertai kami seterusnya hidup kami sepanjang minggu yang akan mendatang. Apapun pelayanan kami, Tuhan yang terlibat dalam pelayanan yang akan mendatang, Tuhan urapi, pakai jadi alat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada masa yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. King
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan hari ini. Nah, saya percaya kita semua merasakan sukacita daripada Tuhan. Baik, bagi mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa. Saya pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di syurga. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sangat baik, di mana kami telah pun menaikkan pujian, penyembahan, bahkan kami telah belajar daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, ini menjadi satu kekuatan baru untuk kami semua, tidak kira dimanapun kami berada hari ini. Serta kami doakan Tuhan untuk anak-anak Tuhan, dimanapun berada hari ini, Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati lewat daripada ibadah kami hari ini ya Bapa, supaya kami semakin dikuatkan di dalam iman kami. Tuhan, Engkau berkati setiap yang telah melayani, urapi, pakai mereka dengan lebih lagi. Dan kami berdoa juga untuk firman Tuhan, supaya kami terus dikuatkan, disegarkan melalui firman Tuhan ini, untuk menjadi pedoman hidup kami pada hari-hari yang akan datang. Dan kami berdoa Bapa, untuk pelayanan pada masa yang akan datang, Tuhan juga yang memimpin, mengurapi setiap yang akan melayani. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan, kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.